Life could be a dream. Life could be a dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dosen Firda Halawati SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PTK. Yang saya hormati rekan seperjuangan semester 7 Agung Muhammad Nur. Kembali lagi di sini dengan saya Dian Laila Sari, mahasiswi Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kembali lagi di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai laporan kajian pustaka dalam bab kedua antara penelitian yang bukan tindakan dengan penelitian tindakan PTK, di mana untuk penelitian yang bukan tindakan PTK pada bab kedua ini biasanya mengemukakan teori atau ketentuan yang terkait dengan variabel penelitiannya. Sedangkan pada penelitian tindakan ataupun PTK, apa yang menjadi kajian pustaka sudah lebih terarah. Artinya, dalam penelitian tindakan atau PTK di sini, kajian pustaka tersebut selain mencarikan dukungan untuk setiap variabel penelitiannya, juga di dalamnya terdapat objek penelitian atau objek tindakan. What? Subjek tindakan atau who, dan model tindakan atau how, dan penelitian juga harus mengaitkan antara ketiganya, yaitu antara objek penelitian what dengan subjek tindakan who, antara objek tindakan what dengan model tindakan how, serta antara subjek tindakan who dengan model tindakan how. Kaitan antara what dengan who. Untuk memahami keterkaitan antara what dengan who, kita ingat kembali tentang apa yang dapat dicari pada sumber yang menjelaskan tentang apa yang diteliti. Dipilih yang tepat dan tepat dikaitkan dengan who. Untuk kajian ini, peneliti harus cermat karena menghubungkan antara peserta didik dengan karakter tertentu. Dalam contoh yang kita ambil, peserta didik kelas 4 SD mempunyai sifat yang bagaimana tentang keaktifannya, bagaimana motivasi siswa tersebut ketika belajar, dan sebagai subjek yang sedang belajar perlu kecermatan peneliti. Misalnya, dalam buku psikologi perkembangan dijelaskan anak usia kelas 1 sampai kelas 3 masih sangat suka dengan permainan. Oleh karena itu, sangat tepat diberikan metode permainan. Sehingga untuk meningkatkan minat membaca peserta didik dapat diajarkan dengan kartu huruf untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Dapat juga diberikan tugas dengan membuat huruf-huruf sendiri. Keuntungan lain bagi guru dapat mengajarkan menulis sekaligus. Nah, maka judul penelitian yang tepat misalnya meningkatkan minat, keaktifan, dan prestasi belajar siswa kelas 1 sekolah dasar dalam keterampilan baca tulis melalui metode permainan kartu huruf yang dibuat oleh siswa sendiri. Dalam buku psikologi perkembangan disebutkan bahwa anak-anak berusia 6-7 tahun masih senang bermain, mencoret-coret, untuk menggambar dan menulis di kertas dan dinding. Oleh karena itu, anak tersebut diminta untuk membuat huruf. Jadi, mereka belajar menulis sekaligus membaca. Walaupun pada awalnya kartu huruf tersebut dibuat oleh guru, seiring dengan proses yang terjadi melalui permainan-permainan, anak nanti akan diminta untuk membuat kartu huruf. Dan setelah selesai diajak membaca, jika dilanjutkan kartu tersebut disambung menjadi kata. Kaitan antara what dengan how. Jika sudah dituangkan dalam sebuah judul penelitian, seringkali jika what dengan who sudah terkait secara otomatis, menunjukkan kaitan dengan how. Apa yang disebut dalam how adalah cara ataupun model tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Kita harus mengingat bahwa PTK itu interior metode, artinya metode atau teknik yang dicobakan harus baru, bukan sesuatu yang sudah lama. Kaitan antara what dengan how yang sedang dibicarakan dalam bagian ini menunjukkan kaitan antara hal
yang oleh peneliti akan ditingkatkan dengan cara teknik, metode atau pendekatan yang tepat. Hal lain yang dapat diabaikan dalam pembahasan ini adalah unsur wu, karena wu kaitannya dengan subjek yang dikenai tindakan dan harus difikirkan dengan serius. Sebagaimana contoh tadi di atas, jika yang mau ditingkatkan adalah peserta didik kelas awal ataupun SD, tentu pendekatannya adalah permainan. Hal lainnya yang harus menjadi pertimbangan adalah materi pelajaran, alokasi waktu, dan ruang tempat pembelajaran serta hal yang lainnya. Jika yang akan digunakan adalah metode permainan, tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas sehingga tidak mengganggu gerak untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kaitan antara Wu dengan Hou. Menurut Suharsimi pada tahun 2015, prinsip paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak boleh menjadi petugas transfer ilmu pengetahuan. Artinya, peserta didik harus diaktifkan untuk membangun pengetahuan dalam benaknya. Untuk melihat kaitan antara objek tindakan atau what dengan model tindakan how, dalam hal ini guru wajib membuat pembelajaran yang inovatif sehingga peserta didik yang sudah agak dewasa dapat menyadari pentingnya belajar aktif dengan strategi-strategi yang menyenangkan. Sedangkan bagi peserta didik yang masih kecil tentunya akan memerlukan strategi-strategi yang berbeda. Agar prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan dapat tercapai, maka sekurang-kurangnya guru mengusahakan supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan gembira. Dengan demikian, jika model tindakannya sudah menunjukkan sesuatu yang inovatif, maka secara langsung akan memberikan pengaruh pada objek penelitian yang dimaksud. Di sini cara membuat sebuah kutipan. Yang pertama yaitu di sini ada penyajian tabel dan gambar, dan yang selanjutnya kutipan. Penyajian tabel dan gambar. Tulisan tabel, nomor tabel, dan judul tabel dicantumkan di atas tabel. Di tengah-tengah antara tepi kanan dan kiri, judul tabel ditulis di bawah nomor tabel dengan jarak 1 spasi. Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka Arab, berurutan dari bab pertama sampai bab terakhir. Nomor tabel dalam lampiran menggunakan angka Arab dimulai dari nomor 1. Setiap tabel disajikan tidak lebih dari 1 halaman tidak terpotong. Tabel yang melebihi 1 halaman diletakkan di dalam lampiran. Kemudian, gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan objek lain yang sejenis. Penyajiannya atau tulisannya yaitu gambar. Nomor gambar dan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Di tengah antara tepi kanan dan kiri, judul gambar ditulis di bawah nomor gambar dengan jarak 1 spasi. Nomor gambar di dalam teks dan di lampiran ketentuannya sama dengan tabel yang tadi sudah dijelaskan. Kutipan. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung yang tertera di buku dan minimal 4 baris. Ditulis sama persis dengan yang dikutip, ditulis masuk ke dalam mulai dari ketukan ke-6, ditulis dengan jarak 1 spasi tanpa tanda pembuka dan penutup kata. Untuk kutipan yang kurang dari 4 baris, ditulis langsung sesuai aslinya. Diawali dan diakhiri dengan tanpa membuka dan menutup kata atau tanda petik. Sumber kutipan ditulis dalam kurung nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Nama asing ditulis nama keluarga, sedang nama orang Indonesia ditulis sesuai nama aslinya atau tidak terbalik. Kemudian, cara mengutip tidak langsung dibuat kalimat narasi atau parafrase ditulis sama dengan spasi teks. Sumber kutipan sama dengan kutipan langsung. Untuk menuliskan kutipan ini harus hati-hati karena banyak sekali peneliti yang salah ketika menulis. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai laporan kajian pustaka dalam bab kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton, khususnya bagi saya pribadi. Terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum